Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus. Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya gak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing, dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu, faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta, dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi matahari lah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens-Skoda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Masa bintang ini 60%-nya masa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan? Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair. Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya. Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di Cakrawala.
Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap. Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil, pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 kilometer. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi masa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya. Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan. Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat. Manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya, ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya.
Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan. Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan. Rotasi kok bisa aneh banget ya? Kita bisa ngerasain geraknya, dan semua objek juga berotasi. Mulai dari galaksi sampai atom, alam semesta bikin kita terus muter. Tapi anehnya, rotasi bumi lebih sulit dibuktiin daripada revolusinya mengelilingi matahari. Pada tahun 1610, Bapak ilmu pengetahuan modern, Galileo, pertama kali ngebuktiin kalau bumi dan planet lain di tata surya berevolusi mengelilingi matahari. Dengan teleskopnya, dia ngeliatin kalau Venus mengalami fase mirip bulan. Jadi bisa disimpulin kalau Venus berevolusi mengitari matahari. Berarti semua planet di tata surya kita juga berevolusi. Tapi baru 241 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1851, Leon Foucault ngebuktiin kalau bumi berotasi. Dalam pengamatannya, Foucault memasang pendulum raksasa di langit-langit Pantheon setinggi hampir 61 meter di kota Paris. Kalangan saintis dan jurnalis juga ngelihat lantai di bawah pendulum ikut muter. "Bumi kita muter," seru mereka dalam bahasa Prancis. Rotasi juga punya keanehan lain loh. Meski bumi berotasi dengan kecepatan tetap, permukaannya nggak bergerak sama cepat saat garis lintangnya berlainan. Hal yang sama juga terjadi di semua planet dan bintang. Permukaan bumi bergerak paling ngebut di Khatulistiwa dengan kecepatan 1670 km per jam. Berarti lebih ngebut dari kecepatan suara yang cuma 1225 km per jam. Di dekat kutub pada garis lintang 45 derajat, bumi kita berputar pada kecepatan 1180 km per jam. Tapi kalau kamu berada di kutub utara atau selatan bumi, kamu perlu waktu selama 24 jam cuma untuk muter satu kali. Pasti lama banget tuh nungguinnya, apalagi suhu di sana super dingin. Kecepatan rotasi diferensial bumi kayak gini ngebentuk sabuk dan pita di atmosfer dan permukaan bumi. Jupiter memang terkenal dengan sabuk dan pita awannya yang terbentuk oleh rotasinya sendiri secepat 45.000 km per jam. Tapi sabuk dan pita di permukaan bumi malah nggak begitu dilirik ya, padahal planet kita juga punya. Di kutub utara dan selatan bumi ada lapisan es putih, lalu di gurun pasir yang kering ada pita dan sabuk selang-seling dengan vegetasi hijau yang lembab. Kondisi geografis ini terlihat paling jelas saat kita mengamati rotasi bumi dari ruang angkasa. Makanya lembaga antariksa memanfaatkan rotasi diferensial bumi dengan meluncurkan roket sedekat mungkin dengan khatulistiwa. NASA memakai Tanjung Canaveral di ujung selatan Florida, dan lembaga antariksa Eropa (ESA) memakai pusat antariksa Guyana di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, yang juga berlokasi di dekat khatulistiwa. Karena permukaan bumi di dekat khatulistiwa berotasi lebih cepat, roket di atasnya bisa masuk ke ruang angkasa dengan dorongan khusus. Dorongan ini nggak akan muncul di lokasi peluncuran di dekat kutub. Nah, dengan meluncurkan roket di dekat khatulistiwa, mereka bisa hemat bahan bakar. Sumbu rotasi raksasa gas Jupiter lebih tegak daripada sumbu matahari. Bintang induk kita ini miring pada sudut 6 derajat, sedangkan Jupiter cuma 3 derajat. Posisi Jupiter hampir tegak, dan kecepatan rotasinya juga tinggi, sehingga rotasi penuhnya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Jupiter bisa diibaratkan seperti giroskop raksasa. Dengan keseimbangan giroskopis dan gaya gravitasinya yang sangat kuat, seluruh tata surya kita jadi stabil. Jadi bisa dibilang, Jupiter menghalau berbagai faktor pengganggu yang bikin kacau orbit planet lain di tata surya kita. Tanpa Jupiter yang berotasi mirip giroskop, tata surya kita mungkin nggak akan stabil selama miliaran tahun. Sistem exoplanet nunjukin tanda-tanda chaos dalam orbitnya. Sistem ini juga bisa memanfaatkan Jupiter yang mirip giroskop untuk membuatnya stabil. Bisa kelihatan kan kalau rotasi punya peranan penting? Sedangkan pada matahari, rotasi diferensialnya berpengaruh besar pada aktivitas bintik matahari. Jadi, bintik matahari adalah area gelap yang muncul di permukaan matahari. Bintik ini biasanya muncul di tengah garis lintang utara dan selatan matahari, dan saat bertambah aktif, bintik ini akan mendekat ke ekuator. Bintik matahari jarang banget kelihatan di bagian atas atau bawah karena pengaruh rotasi diferensial. Gas di ekuator matahari bergerak lebih cepat daripada di kedua ujungnya.
Gerak diferensial gas ini membelokkan garis medan magnet di matahari, lalu membuatnya semakin ngebut. Bintik matahari adalah erupsi magnetik yang menembus naik ke permukaan matahari, melepaskan gas listrik sampai jauh ke ruang angkasa, dan memancarkan radiasi ultraviolet kuat yang juga sering mengarah ke planet kita. Waduh! Tapi nggak apa-apa, kita punya rotasi diferensial bumi sebagai pelindung. Rotasi bumi nggak cuma berlainan di bagian permukaan, tapi juga sampai ke inti bumi. Analisis seismik pada gelombang kejut gempa menunjukkan inti logam bumi berotasi sedikit lebih cepat daripada permukaannya. Para saintis memperkirakan rotasi diferensial inti logam bumi di dalam logam cair yang lebih lambat menghasilkan magnetosfer yang bergerak naik dari kutub bumi ke ruang angkasa. Magnetosfer ini melindungi bumi dari gas listrik matahari. Jadi, kita bisa bernafas lega karena ada rotasi. Mantap! Gempa dahsyat berkekuatan 9 skala Richter di pesisir Jepang pada tahun 2011 lalu telah mengubah susunan massa kerak bumi hingga menyebabkan rotasinya lebih cepat. Waktu satu hari kita jadi lebih singkat 1/1,6 juta detik. Tapi kita makin terbiasa ngerasain rotasi bumi yang melambat. Bumi yang berotasi dengan gerakan pasang surut laut akibat gravitasi bulan bisa menguras energi kinetik rotasi. Lalu, planet kita mulai melambat dan tiap harinya jadi 1/2000 detik lebih lama. Wah, berarti kita perlu nyocokin jam dulu nih. Tahun Kabisat punya tambahan satu hari pada tanggal 29 Februari tiap 4 tahun. Tujuannya untuk menggenapkan kala revolusi bumi yang berlangsung selama 365 hari. Tapi detik Kabisat sering ditambahin ke jam untuk nyocokin rotasi bumi dengan waktu kita. 27 detik Kabisat telah ditambahin ke jam kita sejak tahun 1972. Detik Kabisat terakhir ditambahin pada 31 Desember 2016 untuk ngepasin jam kita menjadi pukul 6:59,6 malam. Beda waktunya tipis banget ya, tapi rotasi bumi kita memang semakin ngebut. Bumi biasanya berotasi penuh selama 86.400 detik menurut pengukuran jam atom di berbagai lokasi yang dikoordinir oleh layanan khusus di Paris. Tanggal 19 Juli 2020 adalah hari terpendek yang pernah tercatat. Durasinya sekitar 1,46 milidetik lebih singkat dari hari biasa yang umumnya berlangsung selama 86.400 detik. Aduh, kalau hal ini terus terjadi selama 5 tahun ke depan, mungkin waktu kita perlu diberi detik bisa negatif untuk nyocokin jam dengan rotasi bumi yang makin ngebut. Komputer dan satelit akan kelihatan aneh saat nunjukin tanggal 1 Januari jam 0:00. Lalu banyak orang akan bilang kalau waktu nggak bisa berjalan mundur. Bumi kita nggak berputar mundur atau berhenti berputar kok. Ini malah nanti bisa jadi petaka dahsyat. Berapapun kecepatan diferensialnya, semua benda bisa hancur saat berotasi di bumi. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Venus sebagai planet terdekat kita. Rotasinya mundur dan sangat pelan, beda banget dari planet lain. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa teori yang ngejelasin soal rotasi mundur pada Venus yang berbeda dari planet lain. Cairan di dalam bola yang berputar seperti planet punya banyak kelembaman. Saat kamu ngambil telur dari kulkas dan langsung memutarnya, telur itu juga nggak akan mau muter. Coba aja, cairan di dalam telur tetap ada di posisi semula dan kelembamannya bikin kamu nggak bisa muter telur. Tapi setelah nyobain beberapa kali, kamu akan bisa memutarnya sampai sulit dihentikan. Lalu saat kamu mengambil dan menaruhnya lagi, telur itu akan muter lagi karena kelembaman cairan telur masih bergerak maju dan kamu cuma menghentikan perputaran cangkang. Nah, hal serupa juga terjadi di Venus. Tapi kira-kira rotasi mundur Venus sama kayak pukulan backspin di tenis meja nggak sih? Mungkin ada mirip-miripnya. Kamu tahu kan kalau satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya? Untuk berotasi mundur secara perlahan, Venus perlu ngabisin lebih banyak waktu daripada saat berevolusi mengelilingi matahari. Bahkan, gerak Venus melambat drastis selama 6,5 menit dalam 25 tahun terakhir loh. Kalau di dalam Venus masih ada zat cair dan gerakannya terus berlangsung, mungkin planet ini akan mulai berotasi maju lagi. Biar kompakan sama planet lain kan? Tapi rotasi mundur dan maju ini sebetulnya cukup misterius. Mungkin semuanya memang berotasi maju.
Coba deh, kepalkan tangan kananmu dan angkat jempolmu untuk menunjuk arah utara, lalu putar pergelangan tangan ke arahmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan maju. Jemarimu berada di sebelah kiri tangan kanan dan bergerak ke arahmu. Lubang hitam, tata surya, galaksi, atom, bintang, dan semua objek lain terlihat berotasi maju, tergantung pada sudut pandang si pengamat. Eksperimen di Large Hadron Collider menunjukkan partikel subatomik bergerak ke kiri alias maju. Seakan-akan kita berada di alam semesta yang kidal. Lalu kenapa pembuka kaleng dan meteran manual untuk orang kidal masih sulit banget dicari ya? Nggak tahu juga sih, itu masih jadi misteri. Wah, ada yang nggak beres nih. Rasanya semuanya bergoyang. Ini jelas bukan gempa, dan ini semakin memburuk. Gerak awan terasa lebih cepat dari biasanya, dan hewan-hewan seolah menggila. Pembawa berita tampil di TV dengan nada khawatir dan berkata, "Selamat pagi, maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya." Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit. Itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang, jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi enggak konsisten. Badai mulai semakin sering terjadi dan kita akan lebih sering di dalam rumah sambil minum coklat panas. Meskipun rasanya aneh, semua orang tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Itu bisa bikin kamu merasa jet lag seharian. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi, mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah, tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat, jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu, kecuali dengan matahari terbenam dan terbit. Cuaca akan terus memburuk, hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas, dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kawanan burung akan terbang kemana-mana dan pergi ke tempat yang biasanya nggak mereka datangi, sehingga memengaruhi seluruh rantai makanan dan ekologi. Hutan, rimba, dan tempat lain untuk hewan berkerumun seimbang saat tidak terpengaruh manusia. Kalau hujan terus turun di area tertentu, banjir akan memaksa hewan untuk pindah ke wilayah lain dan bersaing dengan predator di area itu. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di Khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa memantulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus, kapal akan berhenti beroperasi, dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Angin akan semakin kuat dan cepat daripada biasanya, yang artinya suhu akan berubah. Badai seperti hurikan akan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kencang untuk bisa menghancurkan. Namun, pada 160 km per jam, Khatulistiwa akan tertelan air. Basin Amazon dan pulau-pulau kecil akan tenggelam di air sedalam 15 meter. Mayoritas tumbuhan akan berada dalam bahaya, terutama di Khatulistiwa. Dengan hutan yang terancam banjir, semakin banyak lingkungan hewan akan menderita.
pepohonan dan tumbuhan tidak akan bertahan menghadapi banjir. Kalau bumi berputar sangat cepat sehingga waktu berkurang menjadi 15 jam, maka kita mungkin akan merasa seperti selalu ada di pesawat jet yang mengalami turbulensi. Akan mustahil bisa tidur kalau bumi terus semakin cepat setiap detiknya. Jadi, siang hari akan menjadi sekitar 7 jam lamanya. Begitu juga malam. Seluruh dunia akan banjir, kecuali di puncak tertinggi gunung paling tinggi. Kalau itu terjadi, manusia kemungkinan besar akan bertahan di sebidang tanah kosong yang tersisa. Sebagian besar hewan akan punah juga. Dan saat bumi berputar semakin cepat, keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air. Dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami, gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan. Sekarang, bumi berputar pada kecepatan 1600 km per jam. Dan saat kamu duduk dengan para penyintas lain, kamu merasa dirimu sedikit melayang. Kamu akan melihat kerikil kecil dan bebatuan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Awan di atasmu melintas seperti bintang jatuh. Udara sangat lembab karena air naik ke atas, membentuk awan tebal yang siap menurunkan hujan. Tapi karena gravitasi semakin lemah, hujan tertahan di udara. Banyak benda kecil melayang seperti di ruang angkasa. Siang dan malam hanya berlangsung beberapa jam. Pada titik ini, seluruh dunia akan banjir dan kerak bumi akan hilang 80%. Kalau ini terus berlangsung, tidak akan ada lagi makhluk hidup, kecuali mungkin makhluk mikroskopis yang bisa tahan pada kondisi ekstrim dan keras. Bumi harus berputar kira-kira pada kecepatan 28.300 km per jam untuk mengalahkan gravitasi sampai benda-benda melayang. Pada titik ini, semua air di laut akan naik dan kelihatan kayak hujan terbalik. Batu gunung besar akan terpisah dari batuan dasar dan melayang, mirip kayak planet-planet kecil di ruang angkasa. Kini, bumi berputar 17 kali lebih cepat daripada biasanya, sehingga satu putaran penuh pada porosnya hanya berlangsung 84 menit, bukan 24 jam. Kalau kamu mampu bertahan selama itu, kamu akan melihat siang dan malam berlalu dalam sekejap. Kamu juga akan melayang tanpa tujuan di langit, terbentur batu dan permukaan lain. Kamu tidak akan mengenali apapun lagi. Kerak bumi terbelah dan menunjukkan magma di bawahnya. Jadi mendarat bukanlah pilihan. Kamu akan melihat luar angkasa seiring semakin tinggi kamu melayang. Kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu melaju. Tapi yang kamu tahu adalah kamu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang berputar ini. Pada akhirnya, bumi akan berputar sangat cepat. Sampai lapisan yang tersisa akan mulai terkelupas dan menunjukkan isi bumi. Bumi akan tertekan dari intinya, sampai menjadi mirip panekuk. Tidak ada yang bisa selamat pada titik ini. Panas dari inti bumi akan keluar, sehingga planet ini akan memanas seperti microwave. Semua air akan menghilang, dan bumi akan tampak seperti titik merah di tata surya. Begitu bumi mulai mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Bebatuan dan elemen yang melayang tidak akan bergerak, dan pada akhirnya akan menyimpang. Dan dengan cukup usaha, pada akhirnya bumi akan menjadi lubang hitam. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut ilmuwan, bumi kemungkinan besar akan berputar lebih lambat. Sejak bulan muncul, bumi semakin lambat, sekitar 6 km per jam setiap 10 juta tahun. Itu karena tarikan gravitasi bulan menarik planet biru kecil kita. Kemungkinan besar bumi akan mengarah ke sana. Jadi, kenapa buru-buru? Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X.
Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai Planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya Bumi, atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari Bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari Bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet Katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, Bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari Bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari Bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu.
Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far far out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat, sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam, pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok. Dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Entah kenapa atau untuk siapa aku menulis ini, bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Jadi, semua orang pasti tahu apa yang akan kukatakan. Tapi entah kenapa, aku merasa harus menceritakan hal ini kepada seseorang. Jadi, semua dimulai dengan guncangan kecil dari bawah tanah. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya, terutama karena daerahku memang rawan aktivitas seismik. Orang mengira ini hanya gempa bumi kecil. Berita di TV membahasnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar khawatir. Ayah dan ibuku, umurku baru 12 tahun saat itu, termasuk di antara orang-orang yang khawatir. Tapi mari kita simpan untuk nanti. Hanya dalam setahun, guncangan menjadi makin kuat dan makin sering. Di beberapa daerah, guncangan ini berubah menjadi gempa besar yang menyebabkan sejumlah kerusakan di perkotaan dan pedesaan. Lebih buruknya lagi, gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif mulai bangun. Di seluruh dunia, orang-orang mulai cemas. Para ilmuwan banyak membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap umat manusia. Tapi yang pasti, tak seorang pun punya solusinya. Kondisi pun tidak kunjung membaik. Bulan demi bulan berlalu. Kekuatan dan frekuensi gempa bumi serta letusan gunung secara bertahap kian meningkat. Pada awalnya, hanya ada laporan 1 bencana alam besar per bulannya. Tapi dalam 2 tahun selanjutnya, setidaknya ada 4 bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang sama di setiap sudut dunia. Bahkan, daerah yang biasanya tenang, dihantam gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami. Orang-orang mencoba beradaptasi, tapi semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk bisa cukup bereaksi. Yang harus kami lakukan hanyalah belajar untuk selalu siap keluar dari rumah dan lari.
Kami berhenti membangun gedung apartemen yang besar dan kukuh, serta lebih memilih rumah cetak 3 dimensi yang lebih ringan. Rumah seperti ini mudah hancur, tapi juga mudah dibangun, yang merupakan keuntungan besar. Barang-barang mewah dengan cepat kehilangan nilainya. Sementara di sisi lain, harga perangkat elektronik seluler dan peralatan bertahan hidup meningkat pesat. Orang-orang mulai sangat menghargai apa yang mereka miliki, juga menghargai orang-orang di sekitar. Sesama tetangga saling membantu, dan seluruh kota menyatukan upaya mereka untuk membangun komunitas yang kuat demi mempersiapkan hal terburuk bersama-sama. Sayangnya, hal terburuk datang lebih cepat daripada dugaan kami. Suatu hari, seluruh planet diguncang oleh sebuah gempa bumi raksasa. Kami pikir inilah akhir hidup kami semua, karena tanah terus bergetar selama berjam-jam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya. Kemudian, laporan datang dari pantai Atlantik. Lautan surut, meninggalkan hamparan pasir dan karang yang luas. Tim peneliti melompat ke helikopter dan pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana alam ini. Lantas menemukan hal yang tidak terpikirkan. Ada pusaran air super besar di tengah Samudra Atlantik, ratusan kali lebih besar dibanding dolina terbesar di dunia. Air laut mengalir ke pusaran raksasa ini, seolah seseorang menarik sumbat penutup di dasar samudra. Kurang lebih, itulah yang terjadi. Lempeng tektonik di bawah Atlantik terbelah, membentuk celah besar di dasarnya. Magma mendidih mengalir keluar, tapi padam oleh banyaknya massa air yang kemudian mengalir ke jurang dalam. Air menghilang begitu cepat sehingga permukaannya secara keseluruhan turun dalam hitungan jam. Peristiwa ini dijuluki retakan besar Atlantik, tapi semua ini baru permulaan. Dengan meningkatnya frekuensi gempa bumi dan letusan gunung berapi, pola angin di seluruh dunia berubah, mengakibatkan munculnya badai besar. Seolah bumi muak dengan seluruh penghuninya. Tapi seperti yang kukatakan tadi, orang tuaku termasuk yang khawatir dan ingin tahu alasan dibalik semua ini. Orang tuaku adalah ahli geologi di Agensi Antariksa Internasional yang melanjutkan pekerjaannya di tengah semua bencana alam ini. Dan merekalah yang akhirnya membuat kesimpulan mencemaskan. Untuk alasan yang belum diketahui, ukuran bumi mulai membesar. Ini menjelaskan segalanya. Gempa bumi yang makin sering terjadi disebabkan oleh bergeraknya lempeng tektonik. Magma yang mengalir didorong dari mantel ke atas menuju kerak bumi dan meledak ke permukaan di tempat yang memang ditujukan untuk itu, gunung berapi. Artinya, akan ada peristiwa lain seperti retakan besar Atlantik, tapi sayangnya lebih dahsyat. Setelah setahun berselang, kami pindah untuk tinggal di agensi bersama keluarga karyawan lain dan pegawai penelitian. Bangunan-bangunan ini dibuat untuk menahan hampir segalanya. Jadi, kami terlindung dari kengerian di luar. Kami menerima sebanyak mungkin orang. Tapi tentu saja, tempat kami tidak cukup. Jutaan orang dibiarkan dengan apa yang mereka punya. Sementara kami hanya bisa berharap semua orang aman. Pada saat itu, seperti yang diperkirakan para ilmuwan, bumi telah membesar 1,5 kali ukuran aslinya, dan dari bentuknya sekarang, kecepatan pembengkakan bumi terus meningkat. Setahun kemudian di kehidupan bunker ini, kami menyaksikan bumi membengkak 2 kali lipat lagi. Retakan yang bahkan lebih besar dibanding yang ada di Atlantik muncul di berbagai belahan dunia, sehingga kekacauan meluas. Semua orang telah tinggal di bawah tanah, di tempat yang relatif aman. Komunikasi antar benua terputus, dan apa yang kami tahu tentang situasi di permukaan bumi hanyalah berasal dari ekspedisi para ilmuwan pemberani. Planet ini digempur oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai yang terjadi hampir setiap hari saat ini. Kehidupan di permukaan hampir mustahil. Saat itulah, tim gabungan peneliti dan insinyur tiba-tiba muncul dengan solusi yang telah mereka godok selama 5 tahun terakhir. Mereka menyebutnya Bahtera. Ternyata, sejumlah tim sepakat untuk membangun kapal luar angkasa super besar untuk mengevakuasi umat manusia, bersama dengan hewan, ikan, dan spesies serangga yang masih hidup seandainya bumi pecah. Dan waktu yang mereka takuti akhirnya tiba. Semua orang di gedung agensi, termasuk aku dan orang tuaku, diantar ke aula besar tempat salah satu Bahtera disimpan. Semua orang lain dari berbagai benua yang berhasil datang juga ada di sana. Kami diberi kartu identitas pribadi dan kemudian diizinkan naik. Tiap orang diberi kapsul terpisah yang membuat kami tetap berhibernasi selama perjalanan luar angkasa. Mereka bilang, kami adalah kolonis, pelopor dalam permukiman luar angkasa. Kami akan pergi ke Mars.
Dan begitulah aku sampai di sini. Di tempat aku menulis semua ini, kami berhasil naik ke Bahtera dan tidur di kapsul kami. Saat aku bangun, kami sudah mendarat. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan cerita mendetail tentang transformasi dan proses kami tinggal di rumah baru. Awalnya, kami semua mengenakan pakaian khusus yang dilengkapi tangki oksigen. Tapi tak lama, kami membangun kubah dengan atmosfer buatan dan mulai membuat wilayah ini layak huni, baik untuk kami maupun untuk hewan yang kami bawa. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu, kami merasa seperti di rumah sendiri di planet merah ini, yang sudah tidak benar-benar merah lagi. Ada hutan lebat dan kota-kota besar yang tersebar di mana-mana. Mars tidak aktif, jadi tidak ada gempa atau badai di sini. Hidup berjalan cukup damai, meski dipenuhi segala kesibukan penyempurnaan yang masih harus diselesaikan. Tapi selama ini, kami dengan cemas menyaksikan planet rumah kita ini bertambah besar. Awalnya, bumi hampir tidak terlihat di langit malam. Tapi setelah sekian bulan berlalu, bumi menjadi makin terlihat. Sampai suatu hari, bisa dilihat secara detail dengan mata telanjang. Hari ini, ukuran bumi sudah sebesar bulan di langit kami dan bahkan terlihat pada siang hari. Matahari jauh lebih kecil dari sini dibanding yang terlihat dari bumi dulu. Jadi, pada dasarnya, planet rumah kita sekarang lebih besar daripada bintangnya. Lewat teleskop, kami bisa melihat permukaannya diselimuti luka dan celah yang puluhan kali lebih besar daripada Grand Canyon. Tidak ada lagi lautan dan samudra, sementara benua-benua saling bergerak menjauh. Dunia yang dulunya hijau, biru, dan ramah, kini menjadi gurun tandus, mendidih dengan api dan belerang. Matahari juga tidak pandang bulu. Saat bumi masih kecil, bintang itu memandikannya dengan siraman cahaya dan kehangatan, memberinya kehidupan dan energi. Sekarang, saat bumi sudah 100 kali lebih besar, matahari menghanguskan permukaannya dan membakar sisa-sisa atmosfernya. Tapi itu masih belum semuanya. Dengan ukurannya sekarang, gravitasi bumi juga bertambah karena begitu besar dan masif. Bumi telah bertabrakan dengan bulan, bahkan hampir memakannya. Venus, yang mirip dengan bumi sebelumnya, mulai ditarik ke arah planet yang tiba-tiba tumbuh ini dan akan menabraknya juga dalam waktu dekat. Bumi sendiri pun perlahan bergerak menuju matahari. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari, bumi akan melahap Venus dan Merkurius lebih dulu, kemudian terbakar seluruhnya dalam panas matahari. Wow, yang kuharapkan sekarang hanyalah tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita, di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh, dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari.
Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini, kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau dua bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. Satu hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hei, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di Bumi Baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar. Seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri.
Kita juga bisa melihat dua bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh dua sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan dua bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat dua bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di Kutub Selatan hingga 45 derajat di Khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat Kutub Utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan.